Terus sekarang kita masuk ke kompetensinya. Ini loh cirinya, kemampuan yang dimiliki orang-orang kritis. Makanya saya beri judul kompetensi kritis. Orang kritis itu orang yang bagaimana sih? Yang pertama, orang kritis itu orang yang mampu menggunakan fakta-fakta, data-data secara tepat dan jujur. Jadi ada data, ada informasi, ada fakta, ya dipakai pas dan jujur. Tepat itu ya konteksnya nyambung, relevan, dan jujur. Jujur itu apa adanya, dia tidak manipulasi, dia tidak mengubah-ubah asal untuk bisa sesuai dengan situasi hari ini. Dia tidak mengubah-ubah. Ya memang faktanya pas, kita memilih data yang relevan. Seperti dijelaskan tadi, itu kompetensi kritis yang pertama. Kemudian orang kritis itu yang kedua mampu mengorganisasi pikiran dan mengungkapkannya dengan jelas, logis, dan masuk akal. Jadi, yo gampang-gampangannya pinter bernalar, pinter mengelola pikiran, dan pinter menyampaikannya. Kemudian yang ketiga, orang kritis itu mampu membedakan antara pikiran yang logis dan valid dengan pikiran yang tidak logis dan tidak valid. Jadi orang kritis itu bisa menilai, oh ini masuk akal, kalau itu tidak masuk akal. Nah itu berarti orang ini punya kemampuan kritis. Banyak orang yang tidak bisa menjudgment ini masuk akal, ini tidak masuk akal itu. Mungkin karena terhalangi oleh ambisinya, terhalangi oleh idolanya, terhalangi oleh apapun, sehingga dia tidak bisa membedakan ini logis atau tidak logis, ini masuk akal atau tidak masuk akal, ini valid atau tidak valid. Nah, kemampuan ini menunjukkan kita kritis, kalau mampu melakukan yang seperti itu. Kemudian yang kelima, mampu mengidentifikasi kecukupan data. Ya kalau ini orang yang kritis itu bisa menentukan ini datanya sudah cukup apa belum. Alasan yang mau saya sampaikan ini sudah memadai apa belum. Nah ini kalau orang kritis mampu melakukan itu. Kalau kita kesulitan di sini ya berarti kita kurang kritis. Saya tidak bilang tidak kritis ya, karena insya Allah kita punya daya kritis di level kita masing-masing. Nah di antara cirinya tadi mampu menilai cukup, oh ya kalau alasannya itu cukup sudah, argumennya itu, datanya itu menurut saya sudah cukup. Tapi kalau masih ini belum, misalnya problem mengapa orang se-Indonesia sekarang mudah marah misalnya, terus datanya hanya dari grup WA teman-temanmu sendiri. Di grup WA saya itu isinya orang marah-marah terus hari ini. Wah, ya kalau datanya seluas grup WA yang maksimal paling isinya berapa orang, mungkin belum signifikan, belum cukup untuk menyimpulkan sebagai dasar untuk orang Indonesia. Nah, oke, itu kompetensi kritis yang keempat. Yang kelima, mampu menyangkal argumen yang tidak relevan dan menyampaikan argumen yang relevan. Relevan dan tidak relevan saya jelaskan tadi ya, sesuai dan tidak sesuai, cocok atau tidak cocok dengan situasi saat ini. Argumenmu luar biasa sih, masuk akal ya, tapi untuk situasi sekarang tidak cocok, tidak sesuai. Hari ini orang sudah tidak percaya yang seperti itu lagi. Manusia hari ini tuh butuhnya apalah gitu ya kalau berargumen. Kalau tidak ada gambarnya mereka tidak percaya, tidak ada videonya mereka tidak percaya. Jadi kalau kamu hanya kata-kata sekarang tidak dipercaya.
Atau begini, kalau hari ini itu engkau dianggap benar kalau followermu ya minimal 1000 lah. Itu baru kamu dianggap punya power. Tapi kalau kamu tidak punya follower, ya hari ini jangan marah kalau pandanganmu dibantah dan lain sebagainya. Ini namanya mampu menunjukkan relevan atau tidak relevannya argumen. Kemudian kompetensi kritis juga adalah mampu mempertanyakan suatu pandangan dan mempertanyakan implikasi dari suatu pandangan. Mempertanyakan itu ya mungkin setara dengan menggugat. Cocok ndak itu? Kok kamu berpendapat begitu? Alasanmu apa? Wong menurut saya gagasanmu itu gagasan yang nanti hanya akan merusak kehidupan kita bersama. Nah, ini kemampuan mempertanyakan namanya. Kok kamu bisa posting seperti itu? Ini kan situasinya sudah keruh. Kalau kamu posting terus yang seperti itu, nanti tambah keruh, tambah panas. Apa kamu memang ingin kita ini meledak, saling serang, saling bunuh, dan lain sebagainya? Ini kemampuan mempertanyakan. Ini juga menunjukkan kita tergolong pemikir kritis. Kemudian yang keenam, pemikir kritis itu orang yang sadar bahwa dia juga bisa salah, dia juga bisa keliru. Dia sadar pemahamanku terbatas, dia sadar aku tidak selalu benar, aku tidak selalu cocok dan sesuai dalam berpikir. Nah, ini orang yang sadar semacam ini juga termasuk kompetensi kritis. Berarti kritis tidak sama dengan ngeyel. Tidak mau disalahkan, merasa dirinya selalu benar. Pokoknya siapapun yang debat dengan saya harus kalah. Dalam pengalaman hidupku tidak pernah aku debat kok kalah. Itu aku selalu menang. Ini mungkin justru menunjukkan engkau tidak kritis, karena kita ini manusia. Wajar saja kalau kita keliru, salah. Kalau salah diingatkan ya diterima. Nah, ini kalau kita punya kualifikasi seperti ini, ya berarti kita masih tergolong orang yang kritis. Oke, ini kompetensi kritis. Yo, mari kita tengok diri kita. Kita sudah punya kompetensi yang saya jelaskan ini apa belum? Kalau belum, apalagi ini teman-teman para akademisi, ya monggo latihan untuk kritis. Karena pengembangan diri dan juga perkembangan ilmu itu tergantung banyak pada kemampuan kita berpikir kritis.